Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar meyakini sifat-sifat Allah menjadi Al-Quran yang terlarang. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Baik. Oke, kita yang pembelajaran untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bukti iman sebagai fondasi iman dalam Islam dan sebagai landasan untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan menjalankan agama secara benar. Dua, menguatkan keimanan kepada Allah sebagai tujuan utama dalam memahami rukun iman. Ketiga, mengenali peran malaikat dalam kehidupan sebagai tujuan pembelajaran dalam memahami peran malaikat dalam kehidupan. Keempat, menghormati kitab-kitab Allah sebagai menunjukkan rasa hormat dan penghargaan. Kelima, memahami peran Rasul dalam menyampaikan wahyu Allah sebagai perantara wahyu. Keenam, memahami akhir dan hari kiamat sebagai memahami konsep akhir dari dan hari kiamat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi meyakini iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu akan tanya dulu apa pengertian dari kitab, apa pengertian dari suku, beriman kepada kitab-kitab. Baik, meyakini kitab-kitab Allah dari Al-Quran, kitab dan halaman kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia baik sebagai petunjuk perhatian dari kita, suhud bawah wahyu Allah kepada Allah yang disampaikan kepada para rasul yang merupakan dasar akal nasihat secara umum tidak wajar bagi kita yang diajarkan pada umat dan beriman kepada dapat pula diartikan dengan lembaran-lembaran yang tertulis. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai dan meyakini dan beriman kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang baik wahyu dan diajarkan kepada umat dan beriman kepada sekian kamu. Siapa yang mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 19. Nah, Allah berfirman dalam Qurannya dalam Al-Maidah ayat 19. Allah berkata itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti perintahnya di jalan keselamatan dan dengan kita Allah mengeluarkan orang dari kegelapan kita pada cahaya dengan hikmah dan menunjukkan jalan yang lurus. Oke, coba sebutkan nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Siapa yang tahu? Baik, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul yang menerimanya. Untuk sejarah, meyakini kitab-kitab Allah itu Taurat berarti Injil syariat dan Taurat Al-Quran dan sebagai
Untuk sejarah ajaran dalam menyikapi kitab-kitab Allah itu untuk mengisahkan Allah kedua mendapat ilmu tiga Quran menyebutkan kematangan Allah sebagai Kristus empat perintah menyucikan untuk sejarah perintah menghormati Allah itu dengan memilih bersama larangan larangan mencontoh larangan dan mencoba sebagai larangan mengambil hak untuk sejarah Taurat adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada mereka kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Yang kedua, kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 Masehi. Jabur ditunjukkan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Jabur menggunakan bahasa Kibti. Jabur adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Dan artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1. Kitab Injil menggunakan bahasa Syuriani dan ditunjukkan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil berisi tentang satu, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil adalah benar-benar kitab Allah dan disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi tentang ajaran-ajaran. Yang pertama, akidah keyakinan. Kedua, akhlak budi pekerti. Ketiga, ibadah. Keempat, muamalah. Yang kelima, tarikh atau sejarah. Pengertian dari akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yaitu berkata dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah yaitu berkaitan dengan kata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Muamalah yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Tarikh yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran mengandung jumlahnya di dalam surat Al-Quran itu ada 114 surat. Kalau Ibu menjelaskan pengertian meyakini iman kepada kitab-kitab Allah dan sejarah singkat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab
Allah itu diantaranya yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruknya. Paham? Mengerti anak-anak? Paham? Mengerti? Oke, sekarang quiz. Carilah jawaban dari pertanyaan berikut ini. Silahkan berkolaborasi dengan teman kelompok. Presentasikan di depan kelas hasil penelitian kalian. Yang pertama, bagaimana makna iman kepada kitab-kitab Allah? Kedua, bagaimana sejarah kitab-kitab Allah? Ya, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.